Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Andriansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang SDGs, ekosistem kelautan. Jadi untuk yang belum tahu, SDGs ini adalah sebuah poin-poin yang disetujui oleh beberapa negara PBB untuk sebuah pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 17 poin yang disetujui. Kali ini saya akan membahas tentang poin 14, yaitu menjaga ekosistem laut. Jadi ekosistem kelautan merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menyoroti pentingnya menjaga sumber daya lautan dan untuk kehidupan manusia. Kemudian pentingnya ekosistem kelautan. Yang pertama ini sumber ekonomi. Jadi laut ini sebagai sumber ekonomi menyediakan sumber penghidupan dan pendapatan bagi masyarakat pesisir dan industri perikanan. Banyak sekali masyarakat yang bergantung pada kehidupan laut seperti nelayan dan menjual ikan sebagainya. Itu dia bergantung pada kelautan. Kemudian poin kedua, menjaga iklim. Selain fungsi sebagai sumber ekonomi, laut juga sebagai penjaga iklim. Jadi lautan ini dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, memainkan peran penting dalam stabilitas iklim global. Jadi dia bisa menyerap karbon dioksida dan juga itu racun bagi kita, dan dia menghasilkan oksigen sebagai udara untuk kita bernafas. Jadi sangat penting untuk menjaga ekosistem laut ini tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, karena keragaman hayati, lautan memiliki kekayaan spesies laut yang unik dan rentan untuk dilindungi. Jadi tentunya banyak sekali biota-biota laut yang hidup dan mungkin sudah langka dan kita harus tetap jaga kelestariannya untuk eh, agar tidak punah. Kemudian selanjutnya target dan sasaran SDGs terkait ekosistem kelautan. Ini saya ambil bersumber dari The Global Goals. Yang pertama, mengurangi pencemaran laut. Jadi targetnya pada tahun 2025 mencegah dan mengurangi secara signifikan segala jenis polusi laut, khususnya yang berasal dari aktivitas berbasis daratan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Kemudian yang kedua, melindungi dan memulihkan ekosistem. Targetnya pada tahun 2020 mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan mengambil tindakan untuk memulihkannya guna mencapai lautan yang sehat dan produktif. Kemudian target dan sasaran yang ketiga, mengurangi pengasaman laut, minimalkan dan atasi dampak pengasaman laut termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di semua tingkatan. Jadi semua tingkatan ini saling bekerja sama untuk mengurangi pengasaman laut. Dan ini sangat berbahaya bagi biota laut dan juga berbahaya bagi kita. Kemudian poin yang keempat, penangkapan ikan berkelanjutan. Targetnya pada tahun 2020 secara efektif mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan yang ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta praktik penangkapan ikan yang merusak dan menerapkan rencana global berbasis sains dalam rangka memulihkan stok ikan dalam waktu singkat-singkatnya, setidaknya pada tingkat yang dapat menghasilkan hasil panen berkelanjutan maksimum sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologis. Masih bersumber dari Global Goals, poin yang kelima, yaitu pada tahun 2020 melestarikan setidaknya 10% wilayah pesisir dan laut konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Kemudian poin yang ke-6, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
Jadi targetnya pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara kepulauan kecil yang sedang berkembang dan negara-negara paling kurang berkembang dari pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan termasuk melalui pengelolaan perikanan, kultur dan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi targetnya itu kepulauan-kepulauan yang kecil yang kurang terekspos atau yang sedang berkembang atau bahkan negara-negara yang paling kurang berkembang ini didukung untuk melestarikan sumber daya lautnya. Jadi suatu saat bisa menjadi daya tarik. Poin yang ketujuh, akhirnya subsidi yang menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan. Nah, ini sering banget terjadi pencurian ikan di berbagai negara, apalagi di Indonesia itu banyak banget. Jadi kita pada tahun 2020 melarang bentuk subsidi perikanan tertentu yang menyebabkan kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan yang berlebihan. Menghilangkan subsidi yang menyebabkan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi baru dengan mengakui bahwa penerapan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara-negara berkembang dan paling kurang berkembang harus menjadi bagian integral dalam negosiasi subsidi perikanan organisasi perdagangan. Seperti yang dijelaskan pada poin ketujuh tadi, negara-negara yang berkembang atau bahkan belum berkembang menjadi bagian integral, bagian yang penting untuk selalu didukung sektor kelautan dan perikanannya. Kemudian yang paling penting, terakhir dan gak kalah penting, poin ke-8 yaitu dukung nelayan skala kecil. Tentunya ini sangat membutuhkan nelayan skala kecil ini. Jadi targetnya menyediakan akses bagi nelayan skala kecil terhadap sumber daya dan pasar laut. Gak hanya sumber daya laut, dia butuh juga dari pasarnya untuk menjual hasil laut tersebut. Kemudian selanjutnya, kondisi ekosistem kelautan saat ini. Tentunya kita beberapa mungkin sudah tahu kondisi ekosistem laut kita ini cukup buruk, yaitu dengan adanya degradasi habitat. Degradasi habitat ini seperti penurunan habitat, ya, kerusakan terumbu karang, hutan bakau, dan ekosistem pesisir lainnya akibat aktivitas manusia. Kemudian poin selanjutnya, pencemaran plastik. Ini yang udah banyak banget di mana-mana, akumulasi sampah plastik dan mikroplastik yang mencemari lautan dan membahayakan biota laut. Jadi plastik ini tentunya membahayakan biota laut dan tentunya mencemari lautan itu sendiri. Kemudian ada overfishing di sini, tangkap ikan yang berlebihan mengancam kelestarian stok ikan laut. Jadi penangkapan ikan yang secara terus-menerus dan dalam skala yang besar itu dapat merusak stok ikan di laut. Jadi nggak ada berkelanjutan ikan-ikan terus berkembang di laut karena terlalu banyak ditangkap. Kemudian yang terakhir ada perubahan iklim. Jadi pemanasan global juga berpengaruh nih pada laut kita. Jadi kenaikan permukaan laut berdampak pada ekosistem pesisir dan lautan. Tentunya perubahan iklim ini sangat berpengaruh dari laut maupun di daratan. Jadi perubahan iklim ini dia sangat buruk. Kemudian selanjutnya, jika kalian bertanya-tanya apa sih manfaat ekosistem kelautan bagi kita? Jadi yang pertama itu tentu kita sudah tahu ya. Yang pertama ada sumber pangan. Untuk teman-teman yang suka ikan pasti udah paham banget ekosistem kelautan ini menyediakan sumber protein dan nutrisi yang penting bagi manusia. Tidak cuma bikin kenyang, ikan juga banyak sumber protein dan nutrisi berguna bagi manusia. Jadi kalau ikan-ikan sudah tercemar, ya mungkin sumber-sumber protein dan nutrisi ini juga sudah tercemar untuk kita makan atau masuk ke tubuh kita gitu. Kemudian ada sumber energi. Energi yang terbarukan seperti ombak dan angin laut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jadi nggak hanya ikan-ikan yang ditangkap, laut ini juga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi
pembangkit tenaga listrik khususnya seperti ombak kita bisa ubah menjadi listrik, atau mungkin angin laut bisa kita ubah menjadi listrik dengan kincir angin. Seperti kita tahu di negara Belanda itu sudah banyak sekali. Kemudian yang ketiga itu pariwisata. Banyak teman-teman yang mungkin lebih suka laut gitu, lebih suka bermain ke pantai seperti di Bali. Jadi kelautan ini menjadi daya tarik utama pariwisata di banyak negara. Ya contohnya kayak Bali tadi, sebagai pantai-pantainya yang terkenal, banyak wisatawan datang. Kemudian yang terakhir, sebagai sumber obat-obatan. Spesies laut dapat menjadi sumber bahan baku untuk produk farmasi dan kosmetik. Kalau yang saya tahu, produk kosmetik itu ada yang dari muntahan paus, dan itu harganya sangat mahal. Kemudian selanjutnya, tantangan menjaga ekosistem kelautan. Yang pertama itu kurangnya riset, diperlukan lebih banyak penelitian pemahaman mendalam tentang ekosistem kelautan. Jadi kurang sekali riset-riset yang dilakukan tentunya karena memang sulit sekali untuk melakukan riset, apalagi di laut, dengan kedalaman laut yang mungkin kita tidak bisa prediksi dan tekanan laut. Jadi mungkin hanya sebatas di atas atas saja dan itu belum menyeluruh. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, terbatas pendanaan dari kapasitas untuk konservasi dan pembinaan ekosistem kelautan. Jadi terbatasnya dana dan kapasitas untuk konservasi dan pembinaan ekosistem kelautan juga menjadi hambatan nih untuk kita menjaga ekosistem kelautan. Kemudian yang ketiga, lemahnya tata kelola. Dibutuhkan regulasi dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi lautan. Jadi selain dua poin tadi, ini juga penting, regulasi dan penegakan hukum. Intinya tanpa adanya regulasi atau penegakan hukum, orang-orang bisa seenaknya saja di lautan untuk melakukan apa saja tanpa adanya peraturan dan peraturan untuk yang menjaga kelautan. Gitu. Nah, nyambung dengan yang tadi, jadi peran pemerintah dalam menjaga kelautan itu membuat kebijakan. Seperti kita bahas tadi, regulasi, membuat peraturan dan undang-undang untuk melindungi ekosistem kelautan. Jadi membuat undang-undang yang tentunya menjaga ekosistem laut kita ini untuk tetap alami dan tidak tercemar. Kemudian yang kedua, pendanaan, menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan konservasi dan pemulihan lautan. Karena memang melakukan konservasi di lautan itu dana yang cukup mahal dan butuh teknologi tinggi. Jadi pemerintah ini punya tugas untuk melakukan pendanaan melalui dana untuk konservasi laut. Kemudian yang ketiga itu koordinasi, memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya lautan. Tidak hanya memberikan pendanaan, pemerintah juga harus melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap pemangku kepentingan seperti kayak organisasi pencinta lautan atau segala macamnya. Nah, pemerintah bisa untuk melakukan kerjasama. Nah, kalau bertanya-tanya apakah pemerintah aja yang harus berusaha menjaga ekosistem kelautan, tentunya partisipasi masyarakat juga diperlukan. Yang pertama itu kita harus sadar lingkungan. Kita harus sadar nih pentingnya ekosistem laut untuk kehidupan kita itu apa. Walaupun laut di sana kita jauh tidak terlihat, pasti akan berdampak pada kita. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem kelautan. Jadi yang kedua, ada aksi nyata. Selain kita sadar, kita harus ada aksi. Cuma kalau kita sadar kita harus gini-gini, tapi kita nggak ada aksi yang langsung turun gitu ke lapangan. Jadi kita harus mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove dan pembersihan pantai.
Dan biasanya pembersihan pantai ini yang paling bisa lah kita lakukan. Kita lihat sampah di pantai, ambil yang pakai kayak acuh ke acuh gitu. Kemudian ada advokasi, memperkuat peran masyarakat dalam mendorong kebijakan dan tindakan pemerintah untuk melindungi lautan. Jadi kita sebagai masyarakat menyuarakan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian laut kita ini. Kemudian selanjutnya, ini ada data peran ekonomi laut dalam perekonomian Indonesia. Jadi nggak hanya perekonomian untuk masyarakat tertentu aja, jadi ini berdampak juga untuk perekonomian negara ini. Jadi bisa kita lihat di data ini saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi pada tahun 2022, volume ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 1,22 juta ton atau senilai 6,24 miliar US dollar. Itu pada tahun 2022. Jadi volume ini meningkat 8,8%, yang 8% dibanding kondisi 5 tahun sebelumnya, yakni tahun 2018 sebesar 1,13 juta ton atau senilai 4,86 US dollar. Jadi ini cukup tinggi ya. Jadi berdasarkan data KPP, neraca perdagangan internasional komoditas perikanan selama periode 2018 tadi, 5 tahun, ke 2022 terus mengalami surplus atau peningkatan. Jadi ini bagus banget untuk keuntungan negara kita tentunya. Kemudian selain berkontribusi pada aspek ekonomi, sektor perikanan juga mampu menyerap banyak tenaga kerja ya. Tidak hanya ekonomi, juga mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk memperbaiki ekonomi negara. Jadi menurut data KKP pada tahun 2022, sekitar 3,0 juta nelayan perikanan tangkap dan 2 juta pembudidaya ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Wah, ini bukan jumlah yang sedikit ya. Terus kita berdoa untuk terus mengalami peningkatan. Nah, seperti ini. Next. Jadi apa sih kesimpulan dari presentasi saya kali ini? Jadi bisa saya simpulkan dalam 3 poin ini, untuk langkah ke depan kita harus apa nih? Jadi yang pertama itu kita harus tindakan lintas sektor-sektor. Jadi diperlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai kepentingan untuk menjaga sistem kelautan. Nggak bisa kita sendiri-sendiri, pemerintah sendiri, atau organisasi sendiri, organisasi masyarakat atau masyarakat sendiri. Jadi kita harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ini lebih cepat atau dapat terwujud. Kemudian yang kedua, itu terus melakukan inovasi dari segi teknologi. Jadi makin canggih teknologi, makin besar kemungkinan kita juga untuk mudah melakukan konservasi di lautan kita ini. Jadi pemanfaatan teknologi mutakhir dapat meningkatkan efektivitas, konservasi dan pemulihan ekosistem kelautan. Nah yang terakhir, edukasi dan kesadaran, meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Ini juga masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap lautan, yang bahkan kelautan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Mungkin begitu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.